Perencanaan warisan. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya ini tentang mengambil kendali atas masa depanmu. Lebih tepatnya, ini tentang memutuskan bagaimana asetmu akan dikelola dan dibagikan setelah kamu tiada. Ini mencakup semua yang kamu miliki, rumah, mobil, tabungan, bahkan koleksi barang antik kesayanganmu. Banyak orang berpikir perencanaan warisan hanya untuk orang kaya. Itu tidak benar. Ini untuk semua orang, terlepas dari seberapa besar asetmu. Ini tentang memastikan orang yang kamu cintai terurus dan keinginanmu terpenuhi. Anggap perencanaan warisan sebagai hadiah istimewa untuk keluargamu. Ini memberi mereka arahan yang jelas di masa-masa sulit. Ini dapat mencegah perselisihan keluarga dan mengurangi stres dalam menghadapi kerumitan hukum. Perencanaan warisan adalah tentang mendapatkan ketenangan pikiran, mengetahui bahwa kamu telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi apa yang paling penting. Perencanaan warisan menawarkan banyak manfaat. Yang paling utama adalah ketenangan pikiran. Ini memungkinkanmu untuk tenang karena tahu kamu telah menetapkan rencana yang jelas untuk orang yang kamu cintai. Tapi lebih dari itu, rencana warisan yang dibuat dengan baik dapat melindungi keluargamu dari kesulitan keuangan. Ini dapat meminimalkan potensi pajak warisan sehingga lebih banyak aset hasil jerih payahmu yang dapat diwariskan. Tanpa rencana, asetmu akan melalui proses hukum yang panjang dan seringkali mahal. Proses ini dapat menguras sumber daya dan menimbulkan penundaan yang tidak perlu bagi ahli warismu. Perencanaan warisan membantumu menghindari hal ini, memastikan transisi asetmu lebih lancar. Pada akhirnya, perencanaan warisan adalah tentang mengambil kendali atas warisanmu. Ini tentang memastikan keinginanmu terpenuhi dan orang yang kamu cintai terjamin. Siap memulai rencana warisanmu? Langkah pertama sederhana, buat daftar asetmu. Ini berarti mencatat semua yang kamu miliki, termasuk properti, rumah, properti sewaan, atau tanah kosong. Akun keuangan, rekening giro dan tabungan, dana pensiun, dan portofolio investasi. Barang pribadi, kendaraan, perhiasan, karya seni, dan barang berharga lainnya. Polis asuransi, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi cacat. Utang dan kewajiban, hipotek, pinjaman, dan saldo kartu kredit. Daftar ini akan menjadi dasar dari rencana warisanmu. Ini memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuanganmu, yang penting untuk membuat keputusan yang tepat tentang pembagian asetmu. Jangan khawatir tentang menyempurnakan semuanya pada tahap ini. Tujuannya adalah untuk membuat daftar lengkap yang dapat kamu perbaiki seiring berjalannya waktu. Setelah kamu memiliki gambaran yang jelas tentang asetmu, saatnya untuk memutuskan siapa yang akan mewarisinya. Individu atau organisasi ini dikenal sebagai ahli warismu. Memilih ahli warismu adalah keputusan yang sangat pribadi. Kamu dapat memilih untuk mewariskan asetmu kepada anggota keluarga, teman dekat, atau organisasi amal yang memiliki arti khusus bagimu. Saat menentukan ahli waris, penting untuk bersikap spesifik. Identifikasi dengan jelas setiap ahli waris berdasarkan nama dan hubungannya denganmu. Ini mencegah kebingungan dan memastikan keinginanmu terlaksana dengan akurat. Kamu juga dapat menentukan bagaimana asetmu akan dibagikan. Kamu dapat memilih untuk membagi asetmu secara merata di antara anak-anakmu, atau kamu dapat memilih untuk meninggalkan warisan khusus kepada individu tertentu. Ingat, rencana warisanmu adalah cerminan dari nilai dan prioritasmu. Pilih hal yang kamu yakini harus mengesankanmu dan mengejarmu dengan bijak. Bagian 5, tonggak rencanamu menyusun surat wasiat. Surat wasiat adalah dokumen hukum yang menguraikan bagaimana kamu ingin asetmu dibagikan setelah kamu meninggal. Ini adalah elemen mendasar dari setiap rencana warisan, memberikan instruksi yang jelas untuk memastikan keinginanmu terpenuhi. Dalam surat wasiatmu, kamu akan menunjuk seorang pelaksana, yaitu individu terpercaya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksimu. Kamu juga akan menunjuk wali untuk anak di bawah umur, memastikan kesejahteraan mereka saat kamu tiada. Saat menyusun surat wasiat penting untuk teliti dan spesifik. Identifikasi asetmu dengan jelas, tunjuk ahli warismu, dan uraikan instruksi khusus untuk pembagian aset. Meskipun kamu dapat membuat surat wasiat sendiri, umumnya disarankan untuk mencari panduan hukum dari pengacara perencanaan warisan. Ini memastikan surat wasiat sah secara hukum dan keinginanmu sesuai. Bagian 6,
Perwalian, melindungi asetmu untuk generasi mendatang. Perwalian adalah pengaturan hukum yang memungkinkanmu untuk mentransfer aset ke wali amanat, yang kemudian mengelola aset tersebut untuk kepentingan ahli warismu. Perwalian menawarkan beberapa keuntungan, termasuk perlindungan aset. Perwalian dapat melindungi asetmu dari kreditur dan potensi gugatan. Kontrol atas distribusi, kamu dapat menentukan bagaimana dan kapan ahli warismu menerima warisan mereka. Keuntungan pajak, jenis perwalian tertentu dapat menawarkan keuntungan pajak untukmu dan ahli warismu. Ada berbagai jenis perwalian, masing-masing melayani tujuan tertentu. Perwalian yang dapat dicabut misalnya memungkinkanmu untuk mempertahankan kendali atas asetmu saat kamu masih hidup. Sebaliknya, perwalian yang tidak dapat dicabut menawarkan perlindungan aset yang lebih besar, tetapi membatasi kemampuanmu untuk melakukan perubahan. Menentukan apakah perwalian tepat untukmu bergantung pada keadaan individu dan tujuan perencanaan warisanmu. Berkonsultasi dengan pengacara perencanaan warisan dapat membantumu menjelajahi pilihanmu dan memilih pendekatan terbaik. Bagian 7. Surat kuasa, memastikan keinginanmu dipenuhi. Surat kuasa adalah dokumen hukum yang memberi wewenang kepada orang lain untuk membuat keputusan keuangan atau kesehatan atas namamu jika kamu menjadi tidak cakap. Ada dua jenis utama surat kuasa. Surat kuasa tahan lama untuk keuangan, yang memungkinkan agen yang kamu tunjuk untuk mengelola keuanganmu, membayar tagihan, dan menangani transaksi keuangan. Dan surat kuasa tahan lama untuk kesehatan yang memberi wewenang kepada agenmu untuk membuat keputusan kesehatan untukmu jika kamu tidak dapat melakukannya sendiri. Memiliki surat kuasa memastikan bahwa urusanmu dikelola sesuai dengan keinginanmu, bahkan jika kamu tidak dapat membuat keputusan sendiri. Ini memberikan ketenangan pikiran karena tahu bahwa orang terpercaya menjaga kepentingan terbaikmu. Bagian 8. Menavigasi pajak warisan, strategi untuk meminimalkan kewajiban. Pajak warisan adalah pajak yang dikenakan atas pengalihan properti setelah seseorang meninggal. Meskipun tidak semua orang akan dikenakan pajak warisan, pembebasan pajak warisan federal cukup penting untuk memahami cara kerja pajak ini dan menjelajahi strategi untuk meminimalkan potensi kewajiban. Beberapa strategi dapat membantu mengurangi pajak warisan, termasuk pemberian hadiah, yang memungkinkanmu untuk memberikan sejumlah uang setiap tahun kepada individu tanpa dikenakan pajak hadiah. Donasi amal, karena donasi untuk badan amal yang memenuhi syarat biasanya dibebaskan dari pajak warisan. Dan perwalian, karena jenis perwalian tertentu dapat membantu melindungi aset dari pajak warisan. Undang-undang perpajakan bisa rumit dan dapat berubah. Berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau pengacara perencanaan warisan dapat membantu mengembangkan rencana warisan yang efisien pajak yang disesuaikan dengan situasi spesifikmu. Bagian 9. Alat dan sumber daya menyederhanakan perjalanan perencanaan warisanmu. Perencanaan warisan mungkin tampak menakutkan, tetapi banyak alat dan sumber daya yang tersedia untuk menyederhanakan prosesnya. Berikut adalah beberapa contoh. Platform perencanaan warisan online yang menawarkan template dan panduan untuk membuat dokumen perencanaan warisan dasar, seperti surat wasiat dan surat kuasa. Program perangkat lunak, karena perangkat lunak perencanaan warisan menyediakan pendekatan yang lebih komprehensif, memungkinkanmu untuk membuat rencana warisan yang lebih kompleks. Dan lembaga keuangan, karena banyak bank dan koperasi kredit menawarkan layanan perencanaan warisan kepada nasabahnya. Meskipun alat ini dapat membantu, penting untuk diingat bahwa alat ini bukan pengganti nasihat hukum profesional. Pengacara perencanaan warisan dapat memberikan kepanduan yang dipersonalisasi dan memastikan memenuhi kebutuhan spesifikmu dalam mematuhi semua persyaratan hukum. Bagian 10. Mengambil kendali atas warisanmu. Mulailah merencanakan hari ini. Perencanaan warisan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Ini tentang mengambil kendali atas warisanmu dan memastikan orang yang kamu cintai terurus sesuai dengan keinginanmu. Jangan menunggu sampai terlambat. Mulailah merencanakan hari ini dan nikmati ketenangan pikiran karena tahu kamu telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi apa yang paling penting. Meskipun panduan ini memberikan gambaran umum, ingatlah bahwa perencanaan warisan tidak satu ukuran untuk semua.
keadaan individu, dinamika keluarga, dan tujuan keuanganmu akan membentuk rencana unikmu. Carilah panduan dari para profesional, libatkan komunikasi terbuka dengan orang yang kamu cintai, dan dekati proses ini dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Dengan melakukan hal itu, kamu dapat menciptakan warisan abadi yang mencerminkan nilai-nilaimu dan menjamin kesejahteraan orang yang kamu cintai selama bertahun-tahun yang akan datang.